Hai adik-adikku sayang, terima kasih karena selalu semangat dan semangat untuk mengikuti pelajaran setiap hari. Nah, Enci harap adik-adik di rumah seperti biasa sebelum belajar harus berdoa. Ya? Nah, Enci mau tanya, apakah adik-adik hari ini sudah ada yang mandi? Kalau belum di-pause dulu ya, mandi dulu biar sehat. Nah, kemudian Enci tanya lagi, apakah ada yang sudah sarapan pagi? Kalau belum, di-pause dulu. Nah, kalau sudah, ayo silakan gabung lagi untuk belajar. Nah, sekarang kalau kita sudah berdoa, sudah mandi, sudah sarapan pagi, wah pasti kita sehat dan kuat dan menerima pelajaran dengan baik. Nah, sekarang adalah hari yang baru buat kita. Hari Kamis tanggal 1 di bulan Oktober tahun 2020. Wah, Enci, sekarang sudah tanggal 1 ya? Nah, iya, sekarang sudah tanggal 1. Tanggal 1 di bulan Oktober. Bulan Oktober adalah bulan ke-10. Ayo, mari kita hitung lagi nama-nama bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, sekarang sudah di bulan Oktober, jadi tambah semangat belajarnya ya, karena sebentar lagi sudah mau Natal ya. Ya, mudah-mudahan kalau sudah mau Natal, Enci berharap dan berdoa COVID-19 sudah tidak ada lagi ya. Jadi adik-adik di rumah harus jaga kesehatan, rajin cuci tangan, kalau mau keluar pakai masker, kemudian rajin mengkonsumsi makanan yang bergizi, 4 sehat dan 5 sempurna. Ayo kita menyanyi, 4 sehat, 5 jadi sempurna. Ayo kawan, apa itu artinya? Itu penting bagi kita semua. Nasi, lauk, sayuran, buah, dan susu. Nah, itu jadi kita harus bukan cuma makan nasi dan ikan, cuma makan nasi dan ayam. No, tapi harus ada sayur biar cuman sedikit, ada makan buah dan minum susu. Lauk apa saja ya, Enci? Lauk itu ada banyak. Nah, boleh makan tahu tempe. Yes, boleh makan apa lagi ya? Boleh makan ikan, boleh makan ayam, boleh makan daging. Semua yang menjadi pasangan dari nasi adalah lauk. Yes. Nah, ditambah dengan sayuran. Baru kalau ada buah silakan. Setiap hari ganti menu, jangan itu terus. Malas makan sayur mama. Tapi mulai sekarang harus makan sayur ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran kita sekarang masuk dalam tema yang baru, yaitu binatang. Tema apa adik-adik? Binatang, yes. Nah, binatang itu ada banyak. Ada kuda, ada anjing, ada apa lagi? Kucing, apa lagi? Ayam, harimau, gajah. Wih, ternyata adik-adik hebat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang binatang peliharaan. Nah, binatang peliharaan itu adalah binatang yang jinak. Tidak boleh pelihara di rumah harimau ataupun gajah. No, karena itu adalah hewan liar. Bisa-bisa akan melukai kita kalau kita pelihara. Seperti harimau, wah dia mau cari makan, bukannya mau makan makanan yang kita kasih, tapi dia bisa melukai tubuh kita, mencakar atau menggigit kita. Sedangkan pelihara anjing saja ada anjing yang berbahaya, jadi hati-hati. Adik-adik yang pelihara anjing jangan suka menyakiti anjing ya. Kalau kita terlalu gemes atau seperti apa, kadang-kala anjing menggigit karena membela diri. Nah, ayam adalah binatang yang jinak,
untuk kita pelihara. Apalagi kucing. Nah, kucing juga adalah hewan jinak untuk kita pelihara. Nah, kucing juga kalau kita sering menyakitinya, pasti kita akan digaruk. Nah, mulai sekarang apapun yang kita punya, kita harus menjaga dan memelihara dengan baik dan memberi makan. Jangan cuma suka pelihara, mama suka pelihara anjing, suka pelihara kucing, tapi tidak suka memberi makan. Waduh, jaga juga kebersihannya, bersihkan kandangnya, kasih mandi, ya. Itu adalah bagaimana cara kita memelihara hewan ternak kita atau hewan peliharaan kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ayam. Nah, temanya adalah binatang, subtemanya adalah hewan peliharaan, sub-sub tema adalah ayam. Ayam, adik-adik tahu ayam? Iya, Enci, ayam KFC saya sering makan. Tapi bentuknya adik-adik tahu? Nah, Enci minta maaf karena tidak punya ayam di rumah. Jadi Enci buat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ayam itu memiliki ciri-ciri mempunyai bulu. Bulu. Nah, lihat bulu-bulunya. Nah, ada kakinya, cekernya. Lihat, ada cekernya untuk dipakai untuk mencakar. Matanya ada 2, paruhnya, ada mahkotanya, ekornya. Nah, ini adalah jenis ayam betina. Kalau ayam laki-laki biasanya dia lebih tinggi dan lebih besar, mahkotanya lebih tinggi, wah lebih gagah. Ayam laki-laki biasanya kok 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 kok. Bangun pagi kita itu ada ayam kok 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 kok. Ya, jadi menunjukkan itu hari sudah pagi. Kalau ayam betina biasanya petak petak. Nanti dia akan bertelur. Nah, itu adalah kebiasaan dari ayam betina dan ayam jantan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa sih manfaat dari ayam. Ayam manfaat untuk manusia itu banyak. Nah, bulunya bisa kita pergunakan untuk membersih meja atau membersihkan kaca, dibuat pengoceng, pembersih. Adik-adik sudah pernah lihat yang dijual-jual atau mungkin mama pernah punya di rumah. Oh, Encik minta maaf, Encik tidak punya. Jadi nanti ya, kalau Encik punya, Encik kasih tunjuk yang bentuk pengoceng itu pembersih dari bulu-bulu ayam. Nah, dagingnya dibuat ayam Kentucky, wow, Encik suka kayak ayam KFC atau ayam apa ya, ayam kecap, ayam rica-rica, ayam bakar, ayam iloni, waduh enak. Kemudian apalagi ya, telur, yes, telurnya bisa kita buat untuk omelet atau mata sapi, waduh enak, atau dicampur dengan adonan tepung untuk dibuat kue, wow enak. Nah, manfaat daripada telur dan ayam adalah baik untuk pertumbuhan adik-adik karena banyak mengandung omega 3 dan omega 6. Jadi adik-adik kalau mengkonsumsi ayam itu sehat ya, tapi ada tapinya ya. Jangan setiap hari. Bisa akan membuat efek samping. Jadi untuk mengkonsumsi makanan supaya bergizi harus seimbang. Jangan hari ini ayam, besok ayam lagi. Tapi bergantian. Hari ini ayam, besok ikan, besoknya daging sapi, atau makan ikan apa. Terserah adik-adik. Yang penting bilang sama mama, menunya jangan itu-itu saja karena tidak baik untuk kesehatan. Misalnya efek samping dari makan ayam berlebihan. Ada yang suka gatal-gatal, alergi karena berlebihan ayam. Berlebihan makan ayam. Jadi protein tinggi. Jadi itu tidak baik juga kalau terlalu banyak protein tinggi. Seperti telur itu terlalu banyak. Aduh, berbahaya. Nanti anak-anak juga bisa gendut, overweight. Waduh, Encik semua bilang bolo-bolo. Tapi kalau gendut untuk sehat tidak masalah. Tapi kalau sudah sudah berlebihan, wah itu sudah tidak sehat. Mau bergerak malas, mau apapun malas. Jadi biasa saja, yang penting sehat. Nah, adik-adik, itu adalah bahaya
berlebihan makan ayam. Nah, jadi sekarang kita juga harus belajar bahaya tentang memelihara ayam di rumah. Memelihara ayam di rumah jangan berlebihan. Apalagi di pekarangan rumah. Waduh, pasti bau apa ya, Inci? Bau kotoran. Kalau tidak dibersihkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi pelihara ayam saja satu saja boleh. Kalau memelihara berlebihan, ada biasanya kalau di sini ada kandang ayam yang mereka buat untuk tapi jauh dari pemukiman orang-orang, pemukiman kota dan kampung, jauh dari pemukiman karena bisa merusak paru-paru, tidak baik untuk kesehatan. Kalau punya ayam di rumah harus rajin dibersihkan kotorannya ya. Jadi itu untuk bahaya memelihara ayam berlebihan di pekarangan rumah. Jadi bagaimana caranya? Jangan pelihara berlebihan dan rajin membersihkan kotoran ayam. Nah, sekarang masih tentang ayam ya. Apa yang harus jadi adik buat? Nah, adik-adik buat, ini sok kasih tunjuk gini kan? Nah, ayam. Sekarang adik-adik buat pola dari jadi adik-adik siapkan buku gambar, gunting, ada pensil, ada lem. Nah, di situ apa yang adik-adik buat? Nah, di sana di buku gambar Enci mau minta adik-adik minta bantuan sama mama ya. Karena pasti adik-adik susah mau gambar pola ayam. Nah, pola ayam seperti ini bisa ya. Gambar Enci tidak bagus, jelek. Nah, pola ayam seperti ini yang besar ya, gambar di buku gambar. Kalau adik-adik tidak memiliki buku gambar, buku tulis juga bisa. Ataupun di buku-buku HVS atau di mana silakan. Yang penting ada di dalam buku yang jangan cuma dengan sehelai-sehelai kertas ya. Tidak boleh supaya bisa disimpan lagi untuk dikumpul tugas-tugas semuanya. Nah, kemudian apa yang adik-adik harus buat dari pola gambar ini? Nah, yang adik-adik buat adalah membuat kolase. Apa itu kolase, Enci? Nah, kolase adalah membuat dari potongan-potongan atau sisa-sisa sampah, kemudian kita tempelkan di satu pola atau biji-bijian seperti biji jagung, kedelai, kacang merah, biji beras atau biji padi, biji gaba. Silakan dibuat di gambar pola ini. Nah, kalau Inci buat, nah ada juga bisa potongan-potongan kertas seperti ini. Enci buat contoh untuk potongan-potongan kertas seperti ini. Ditempel bisa. Ditempel terserah. Yang penting bisa kelihatan rapi. Mau buat warna seperti apa silakan. Nah, contohnya ini Enci ambil dari bulu-bulu ayam. Kolasenya dari bulu-bulu ayam ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi kolase ikan. Nah, Enci buat seperti ini, lengkung sampai jadi ikan, tapi pola dulu ya. Kemudian Enci buat seperti ini. Buat apa ini? Cabe mungkin ya. Enci buat gulungan-gulungan, dibuat seperti ini ya. Kemudian ada baju apa ini ya? Perempuan, baju cewek ya. Nah, dibuat seperti ini. Terserah kalau misalnya ada apa di rumah silakan. Daun-daunan bisa, atau biji-bijian bisa, atau potongan kertas, koran, kertas sisa, silakan. Enci tidak menentukan harus kertas origami, harus kertas apapun, yang penting bisa membuat kolase dengan bahan apa saja yang ada di rumah. Jangan terlalu memaksakan ya. Nah, tugas ini Enci tunggu ya sampai malam. Jadi harapkan bisa ya adik-adik buat sendiri. Mama, papa hanya membantu. Kemudian tugas yang kedua adalah apa, Enci? Menulis. Waduh, Enci jangan banyak-banyak. Iya, kita tidak menulis banyak. Nah, lihat. Ketika kita menulis, jangan pernah melupakan tulis hari tanggalnya. Yes. Hari ini hari apa? Hari Kamis. Pertama K ya, baru kemudian A, M, I, S.
Adik-adik harus kalau mau menulis harus tahu hurufnya ya, dihafal, diingat. Nanti ada tugas Encik mau tanya huruf satu-satu. Misalnya mama mau tanya apa begitu. Nanti Encik mau minta itu video tapi belum sekarang. Nah, ini huruf apa ya adik-adik? Ini huruf K. K A K M I mi tambah S mis. Jadi sambung Kamis. Tanggal berapa sekarang? Tulis tanggal 1. Bulan berapa? Bulan ke-10 yaitu bulan Oktober. Nah, di tahun 2020. Apa yang saya harus tulis Enci? Tulislah ini. Makan telur ayam, makan telur ayam. Nah, nanti di copy, mama dulu yang tulis atau kakak atau ayah atau bunda yang tulis yang nomor 1. Adik-adik meniru sampai 5K, sampai 10. Enci tidak mengharapkan adik-adik menulis bagus, tapi menulis sendiri. Ya, tapi dengan memperhatikan, misalnya huruf K. Huruf K lebih tinggi dari huruf A dan M. Ya, huruf K lebih tinggi. Kemudian huruf T juga lebih tinggi dari huruf A, N, E, U, R. L juga lebih tinggi. Kemudian huruf Y. Huruf Y digantung ya, digantung. Perhatikan cara menulisnya agar supaya adik-adik terbiasa. Nah, huruf apa ini adik-adik? Yang 3 berdiri, tidur di atas. M. Ini lengkung berdiri. A. Kemudian K. A. N. M. A. Ma. K. A. K. Tambah N. Kan. Disambung. Makan. T. E. T. L. U. Lu. Tambah R. Lur. Makan telur. Huruf apa ini? A. Karena ini cuma sendiri, tidak ada temannya, jadi cuma dibaca A. Y A ya. Disambung ayah. Tambah M. Ayam. Nah, jadi adik-adik tulis ya sampai dengan sebisa adik-adik bisa. Nah, jadi harapan Enci adik-adik menulis sendiri, hasilnya difoto kemudian dikirim ke WA grup. Enci tunggu ya. Nah, sekarang sudah selesai kita belajar. Harapan Enci agar supaya adik-adik di rumah selalu semangat ya. Dan jangan mengeluh kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa mama yang kasih ajar bukan Enci. Harus semangat ya, walaupun mama yang kasih ajar di rumah, tapi adik-adik harus semangat ya, agar supaya saya harus lebih baik. Oke, nah sekarang demikian dulu pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan dan selalu bersemangat. Dadah, sampai jumpa adik-adik.